Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan karantina virtual Putri Bumi Indonesia 2021 dengan narasumber oleh Prawita Tasya Karisa dari Bayorok Indonesia yang akan mengajak para finalis mempertahankan gaya hidup ramah lingkungan. Mari kita ikuti videonya. Kemudian program yang kedua, kita ada shore protection. Ini dengan teknologi Bayorok juga, tapi fokus kami adalah membantu daerah abrasi. Kemudian kita pasang Bayorok di sana sehingga nanti akan lama-kelamaan bisa balik kembali pasir yang abrasi tersebut. Lalu ada Scholar Reef, program ketiga kami. Scholar Reef ini program buat anak muda. Buat teman-teman juga mungkin nanti yang tertarik apply bisa. Apa sih Scholar Reef ini? Jadi program untuk pemuda-pemudi Indonesia, siapapun itu, yang ingin belajar. Jadi kayak gimana sih sebenarnya bekerja di bidang konservasi laut. Kita kasih dasar-dasarnya nih dari mulai pengelolaan proyek konservasi, penelitian, pemantauan dampak, bagaimana mengkomunikasikan isu konservasi, kemudian ada webinar-webinar, dan teman-teman yang masih mahasiswa, kalau ikut program ini nanti bisa diklaim sebagai 20 SKS dalam skema Kampus Merdeka. Menarik banget kan? Ini akan di launching sekitar mungkin minggu depan, jadi nanti tetap ikutin aja di Instagramnya Bayorok Indonesia. Oke, terus terakhir adalah Bayorok Experience. Bayorok Experience ini wisata untuk kesejahteraan dan juga membangkitkan ekonomi lokal. Kenapa? Karena dari pengamatan kami, kalau kita hanya datang, pasang koral saja, mungkin kayak misalkan datang pas nanam pohon terus pulang, itu tidak lestari, itu hanyalah lebih ke pencitraan kita. Tapi kalau kita benar-benar mau membantu karang yang mereka butuh konsistensi komitmen kita, nah melalui wisata berkelanjutan ini adalah salah satu bentuk yang bisa kita lakukan, memastikan bahwa karang tetap terawat dari aktivitas pariwisata yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Jadi teman-teman atau grup yang datang bisa belajar tentang teknologi Bayorok, bisa snorkeling di struktur yang sudah kita bangun. Dan ini secara terus-menerus membuat teman-teman pelaku pariwisata di sekitar menjadi lebih semangat dalam merawat dan menjaga terumbu karangnya. Nah, kita ada di 16 lokasi di seluruh Indonesia, dari Pulau Sumatera sampai paling timur itu ada di Ambon, di Maluku. Lalu dampaknya apa saja? Kita sudah membantu lebih dari 1.100 orang di 16 desa, kemudian lebih dari 200 km karang yang kita bantu untuk pulih. 5 km pantai yang telah kami bantu pulih dari abrasi. Kemudian juga pada tahun ini kami terlibat dalam perencanaan nasional bersama Bappenas untuk merencanakan SDG 14. Jadi dari PBB ada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Kita akan terlibat dalam SDG 14. Nah, yang terakhir nih, cara terlibat gimana ya teman-teman, cara terlibat advokasi saat ini juga. Nah, saya ada challenge buat teman-teman. Jadi, nah teman-teman finalis dari Putri Indonesia bisa terlibat menjadi mendukung kampanye adopsi baby koral. Jadi ini siapa saja di mana saja bisa berbuat aksi nyata dengan mendukung pemeliharaan karang di Desa Pemutaran selama 1 tahun. Dan karena kita mendekati Christmas, Natal, kita bisa mengajak siapapun untuk mengadopsi. Nah, gimana caranya? Nah, ini sudah ada template-nya. Teman-teman bisa bikin video reels atau story, bisa bicara dengan memperkenalkan namanya siapa, dari mana, kemudian juga mengajak merayakan Natal secara lestari dengan adopsi baby koral bersama Bayorok Indonesia. Nanti bisa info lengkapnya bisa ke website, nanti saya copy paste ke Mbak Laura untuk teksnya. Dan ini sekaligus menguji teman-teman apakah benar-benar teman-teman dengan niatnya membantu memberi dampak pada konservasi yang nyata. Jadi saya akan lihat juga, nanti mungkin saya bisa info ke Mbak Laura bagaimana dampak dari teman-teman finalis
dalam proyek konservasi ini. Mungkin kesimpulannya dari materi ini, terumbu karang Indonesia itu tidak baik-baik saja, tapi teman-teman bisa membantu secara nyata mendukung adopsi kampanye adopsi baby coral agar terwujud ekosistem laut yang sehat dan masyarakat yang kuat untuk saat ini dan generasi yang akan datang. Mungkin itu dulu dari saya. Silahkan kalau nanti lanjut ke diskusi, kayaknya banyak sekali nih ya. Raise hand. Saya kembalikan ke Mbak Laura untuk diskusinya. Terima kasih. Terima kasih Kak Tasya. Wow, ada challenge yang sangat menarik dari Kak Tasya nih, sahabat Eljon. Laura kayaknya pengen ikut juga deh. Kalau boleh. Oke, karena sudah banyak yang bertanya, mungkin langsung kita pilih untuk penanya pertama kepada Dwi Indahsari. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Izin tanya kepada Kak Tasya. Jadi Kak, tadi kan saya melihat di sini Kakak ada menunjukkan foto. Boleh lebih kencang lagi suaranya? Iya. Izin bertanya ya Kak. Perkenalkan saya Indah dari finalis nomor 11. Jadi di sini tadi saya tertarik sama foto yang Kakak berikan terhadap wilayah yang terkena abrasi, Kak. Nah, di situ kan ada wilayah yang setelah terkena abrasi, juga ada foto yang sudah selesai Kakak perbaiki setelah abrasi itu, Kak. Nah, di sini berapa lama nih, Kak, untuk bisa memperbaiki wilayah tersebut dan untuk bisa bagaimana sih mengembalikan posisi pesisir pantai itu menjadi semula seperti tadi? Gitu. Baik, terima kasih Indah atas pertanyaannya. Jadi tentang program shore protection berarti ya. Untuk perlindungan pantai dengan teknologi Biorock tadi itu ada di Likupang, Sulawesi Utara sebenarnya. Ada namanya Pulau Gangga. Kita bekerja sama dengan resort di sana. Kita pertama pasang itu 2015 kalau tidak salah. Tapi foto yang kedua itu sebenarnya diambil tahun 2018, tapi sebenarnya nggak sampai setahun pun abrasinya sudah jauh lebih baik ya, sudah berhenti dan bisa pasir yang lari ke sana sini itu kita stabilkan akhirnya. Dan itu bisa dilakukan setelah tim kami akan survei dahulu lokasinya seperti apa, karena kita juga perlu memahami pergerakan arus, kemudian bagaimana penataannya, dan yang nggak kalah penting adalah bekerja sama dengan masyarakat sekitar, karena pengguna laut ini banyak. Jadi karena kita mau melakukan sesuatu di laut ini, kita perlu minta izin dengan yang melakukan aktivitas di laut ini. Jadi semoga menjawab ya. Terima kasih atas ketertarikannya tentang shore protection. Baik, terima kasih Kakak. Sama-sama. Berikutnya ada yang akan bertanya dari Magdalena Putri. Baik, terima kasih Kak Laura atas kesempatannya. Juga terima kasih tadi Kak Tasya atas sharing tentang Biorock itu yang sangat luar biasa dan sangat menginspirasi kami semua yang ada di sini tentunya. Dan saya ingin bertanya Kak tentang terumbu karang tadi. Bagaimana sih tanggapan Kakak tentang budidaya terumbu karang itu? Apakah harus dilakukan langsung di laut? Apakah kita bisa melakukan budidaya terumbu karang tersebut misal dari rumah, dan apa saja sih yang harus diperhatikan agar niat baik kita juga menghasilkan terumbu karang yang berkualitas baik juga dan berkehidupan baik tentunya. Terima kasih Kak. Oh iya Kak, kalian apakah bisa sekaligus menggunakan teknologi Biorock itu untuk kita lakukan sendiri gitu, atau apakah ada sesuatu yang harus diperhatikan gitu? Terima kasih Kak. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya komplit ya. Ini sebenarnya kalau mau jawab ini jadi kayak nggak cukup nih waktunya. Kalau yang pertama tadi terkait budidaya. Jadi kalau di Biorock ini sebenarnya bukan budidaya ya, kita tujuannya memang untuk rehabilitasi. Jadi perbedaannya antara budidaya dengan rehabilitasi, mungkin metodenya sama-sama menggunakan transplantasi. Tapi kalau budidaya itu dirawat, tapi dengan tujuan dipanen, artinya akan diambil kembali. Nah, kalau rehabilitasi
ditransplantasi untuk selamanya. Justru kita ingin memastikan dia tumbuh dengan baik di lokasi tersebut. Nah, kalau untuk melakukan di rumah, tergantung rumahnya di mana, karena kita apapun kegiatannya, mau rehabilitasi atau budidaya, pasti akan dicek lokasinya. Jadi apapun proyeknya itu nanti ada tim kami yang akan melakukan survei kelayakannya seperti apa. Kemudian kalau teknologi Biorock sendiri, sebenarnya ini cukup mudah melakukannya. Hanya saja kebanyakan kegiatan rehabilitasi itu karena cenderung ingin spontan, akibatnya kayak tadi kita melakukan rehabilitasi, tapi kita tidak memikirkan bagaimana memastikan karang akan terawat sampai 10 tahun ke depan. Nah, itu PR yang saya kasih kepada mitra-mitra kami yang tertarik. Kalau mitra-mitra kami tertarik mengadopsi Biorock, saya akan tanya, apa rencana Anda untuk mendanai perawatan selama 10 tahun ke depan? Jadi, karang selama 10-20 tahun ke depan. Jadi, semua bisa mengadopsi mengadopsi teknologi Biorock asalkan bisa sesuai dengan arahan kami, dan juga step by step-nya kita bekerja sama dan tentukan dengan baik. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih banyak Kak Tasya. Sangat menginspirasi sekali tentunya. Sukses selalu, Kak. Terima kasih. Berikutnya ada Beatrix Laura, finalis nomor 10. Terima kasih untuk waktunya. Halo Kakak. Halo. Beatrix mau bertanya dong Kak, bagaimana sih cara merawat terumbu karang yang benar? Kan sekarang Beatrix lagi ada hobi kayak buat akuarium gitu. Nah di dalam tuh Beatrix pengen kasih terumbu karang buat hiasan ikan-ikannya, buat main ikan-ikannya juga. Nah gimana sih cara merawat agar terumbu karangnya bisa sehat, ikan-ikannya juga senang gitu Kak. Terima kasih. Terima kasih Beatrix. Secara umum sebenarnya saya bisa ngasih cara merawat karang itu yang langsung di laut ya, karena jujur saya belum pernah punya akuarium, jadi kurang memahami juga step by step teknisnya. Tapi pada prinsipnya seperti yang saya sampaikan tadi, karang itu suka air yang bersih, yang jernih, kemudian tidak ada polusi dan juga arus yang sedang, dan memastikan bahwa ada kondisi yang sedikit basah. Nah, mungkin bisa diadopsi dengan skema yang sama. Cuma karena memang itu fokus ke area akuarium, jadi mungkin nggak terlalu spesifik ya. Nah, kalau yang di laut lepas justru mungkin saya lebih banyak pengalaman. Tapi semoga bisa membantu nih Beatrix ya. Cuman akan lebih keren kalau kita merawat karang yang di lautan loh daripada di akuarium. Siap Kakak. Thank you. Berikutnya juga ada Safira Rizky, finalis nomor 17. Baik, terima kasih Kak Laura untuk kesempatannya. Selamat siang Kak, saya mau bertanya, apakah pengambilan terumbu karang itu sendiri legal atau ilegal ya? Sekiranya memang ilegal, gimana sih caranya kita ini untuk mengedukasi orang-orang yang kadang tuh kan masih banyak ya orang-orang yang masih suka jaya-jaya dan minim pengetahuan tentang legal atau ilegal, boleh atau enggak seperti itu untuk pengambilan terumbu karang itu sendiri. Biasanya karena mungkin orang-orang main di pantai, mungkin ada terumbu karang juga, dan akhirnya iseng ngambil gitu ya. Itu seperti apa ya Kak? Terima kasih. Terima kasih. Siapa tadi? Safira Rizky. Bagus banget pertanyaannya. Jadi isu terumbu karang ini juga cukup seksi ya, karena seperti teman-teman yang cantik di sini, terumbu karang di laut pun cantik. Jadi banyak orang yang suka jatuh hati dan kadang ingin mengambil gitu. Tapi sebenarnya kalau di peraturan sendiri itu tidak boleh mengambil apapun, justru ya, tidak hanya karang, bahkan mengambil karang mati, mengambil pasir itu juga nggak boleh gitu. Kenapa? Karena akan merubah struktur susunan ekosistem yang ada di pantai dan di lautan. Nah, kalau memang ada yang mengambil, kita lihat gitu kan ya. Walaupun secara hukum itu tidak boleh, tapi bagaimana kita melakukan penyadarannya? Nah, kita bisa lihat posisi kita, apakah kita punya kewenangan untuk melarang dia melakukan sesuatu. Kalau kita nggak punya, ini sama-sama pengunjung misalkan ya, nah, kita bisa bikin gerakan yang membuat orang lebih senang
merawat daripada mengambil. Nah, itulah kegiatan-kegiatan seperti wisata tadi yang saya sampaikan itu sebenarnya adalah campaign juga, mengajak orang, oh ternyata enak ya kita berwisata di tempat yang karangnya terjaga dibanding mengambil habis itu karangnya hilang, nggak bisa menikmati lagi gitu. Jadi mulai kegiatan-kegiatan yang bersifat edukasi dan pengalaman langsung ini, atau mungkin bisa dengan sosial media seperti yang disampaikan Cynthia tadi ya, bagaimana kita menjadi influencer untuk gerakan yang lebih hijau atau kalau di sini lebih biru gitu kira-kira. Kita melarang, kita mengajak saja supaya teman-teman tergugah hatinya, karena kita seperti slogannya let's mencintai dan menyelamatkan flora dan fauna tadi. Semoga menjawab ya. Terima kasih Kak. Berikutnya masih banyak yang ingin bertanya, mungkin kita buka satu sesi lagi. Kita persilakan kepada Maria. Selamat pagi Kak Tasya. Pagi. Kenalkan, nama aku Stella. Oh iya. Aku mau nanya nih Kak. Nah, waktu di awal Kakak itu mencetuskan tentang Biorock Technology ini, ups and downs apa sih yang pernah Kakak alami? Dan juga untuk menarik volunteer itu, cara yang paling efektif itu apa sih Kak? Aku penasaran. Terima kasih Kak. Terima kasih Maria. Jadi ups and downs-nya banyak sekali. Mungkin semua teman-teman aktivis lingkungan pasti punya ups and downs. Untuk dari saya pribadi sebagai direktur dari co-founder Biorock Indonesia, terutama challenge-nya adalah karena ini dunia konservasi laut terumbu karang lagi itu kebanyakan laki-laki, dari penyelam, dari pemangku kepentingan. Jadi ada masanya di mana-mana saya harus bolak-balik Bali, Ambon dalam kondisi hamil atau membawa bayi masih menyusui, ikut rapat dengan kepala desa, rapat dengan pemerintah daerah, rapat dengan donor, bolak-balik Jakarta. Itu kerasa banget bahwa kita tuh harus benar-benar stretch gitu ya, dari mulai otak, hati, stamina badan itu seperti yang dibilang, kita benar-benar harus bermental baja gitu. Tapi juga harus siap ditolak di mana-mana. Apalagi melihat sosok saya, ibu-ibu, siapa sih gitu kan? Waktu pertama kali saya membuka proyek di desa itu ditolak bukan karena ide saya, ditolak karena saya seorang ibu-ibu gitu kan. Ibu ini tahu apa kan, di mana semua bapak-bapak gitu. Jadi ups and downs-nya adalah cukup sulit karena ini dunia yang tidak ramah perempuan, jujur. That's why kemudian saya bergabung dengan aliansi untuk saling menguatkan tadi, yang sangat membantu saat ini. Lalu untuk apa tadi yang kedua ya Mbak Maria? Cara efektif untuk menarik orang kayak volunteer gitu biar bisa ikut gabung nih dengan Biorock Technology. Untuk menarik volunteer sebenarnya kita bisa memetakan dahulu sebenarnya audiens kita, itu misalkan teman-teman punya berkomunikasi dengan sosial media ya, kita petakan dulu audiens kita itu siapa gitu. Kalau di Biorock itu kan banyak audiensnya, ada pemerintah, ada universitas, ada anak-anak muda seperti kita semua. Nah, untuk tiap audiens, aku memetakan lagi mereka tuh sukanya apa sih gitu. Dan saya membuat kegiatan itu yang sesuai dengan minatnya masing-masing. Jadi kalau saya mau mencari volunteer yang muda-muda, bikinlah kegiatan yang memang disukai, misalkan berupa eksplorasi, berupa penelitian. Nanti kalau saya perlu volunteer yang lebih ahli, saya buka kegiatan yang memang diskusi ilmiah atau apa gitu. Jadi kita membentuk kegiatan yang memerlukan volunteer juga menyesuaikan dengan minatnya tadi. Dan jangan lupa, walaupun mereka volunteer ya, tidak dibayar, mereka bekerja dengan hati, maka kita juga wajib memperlakukan mereka dengan sepenuh hati juga, memberi ucapan terima kasih, memperlakukan dengan baik, dan sekali dua kali nanti nggak lama-kelamaan akan kepuasan mereka menjadi volunteer itu akan diceritakan ke orang lain itu. Sampai sekarang Biorock pun kita nggak buka lowongan, tiap hari ada yang nanya, boleh nggak saya jadi volunteer gitu, karena
banyak yang kemudian merasa terinspirasi bergabung dengan BRI Indonesia sebagai volunteer. Kira-kira seperti itu. Semoga membantu. Terima kasih Anda sudah menyaksikan karantina virtual Putri Bumi Indonesia 2021 dengan narasumber oleh Prawita Tasya Karisa dari Bayorok Indonesia. Gaya hidup ramah lingkungan dapat membantu perkembangan ekosistem terumbu karang. Dengan mempertahankan gaya hidup ramah lingkungan, dengan menjaga nutrien tetap ada di darat. Karang tidak suka dengan nutrien, jadi apa yang disukai tanaman sangat tidak disukai oleh hewan. Karena karang merupakan salah satu jenis hewan laut.